Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianelin Pratiwi dengan NIM 860228458 dengan prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Malang. Saya sedang melakukan tugas praktikum IPA di SD di semester 6 ini. Mari kita simak video yang saya tampilkan, semoga bermanfaat. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul pertemuannya yaitu ekosistem darat. Tujuan pertemuannya membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat dan buatan. Ekosistem merupakan suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dan organisme lainnya, juga dengan keadaan lingkungannya. Berdasarkan komponennya, ekosistem dibedakan atas ekosistem lengkap dan ekosistem tidak lengkap. Komponen ekosistem lengkap dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah, iklim, air, udara, cahaya matahari, dan suhu. Sedangkan komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Berdasarkan pada habitatnya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekosistem daratan atau disebut terestrial dan ekosistem perairan yang disebut dengan akuatik. Ekosistem darat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Contoh ekosistem darat alami adalah hujan, hutan tropis, terus gurun, savana, tundra. Ekosistem darat buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia, contohnya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jampi dan pinus, sawah irigasi, atur ekosistem berupa sawah, sebagai ada hujan dan perkebunan. Nah, mari kita simak video praktikum yang saya sajikan berikut ini.
Nah, kesimpulan yang saya dapatkan selama praktikum ini, pada ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Di antaranya ada air, suhu, udara, terus ada cahaya, tanah, serta angin. Yang membedakan yaitu jenis komponen biotiknya, yaitu ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, dan ekosistem darat buatan sebaliknya. Ekosistem darat alami lebih kompleks dibandingkan ekosistem darat buatan. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan selama praktikum ini, pada ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Di antaranya ada air, suhu, udara, terus ada cahaya, tanah, serta di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 di SD dengan judul percobaannya pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 2 di SD dengan judul. Secara umum, pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup telah ditetapkan atau telah mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Konsep utamanya adalah kontaminasi, perubahan kualitas, melebihi batas toleransi, baku mutu, dan polutan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ada 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Dampak pencemaran bersifat multidimensi, meliputi aspek ekologi, terus kesehatan, dan ekonomi. Pencegahan dan penanggulangannya dapat dengan cara upaya preventif dan kuratif, sedangkan berdasarkan tingkat pencemarannya, pencemaran dibagi menjadi 3 golongan, yaitu ringan, kronis, dan akut. Dalam praktikum ini, saya akan mencoba melakukan percobaan pencemaran air dengan menggunakan deterjen dan kacang hijau sebagai lingkungan yang terkena pencemaran. Mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan melakukan praktikum pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Mari kita simak video saya selanjutnya. Nah, di sini saya menyediakan 6 macam larutan di dalam gelas kosong yang akan diisi larutan deterjen. Yang pertama ini larutan deterjennya bernilai 100%, yang kedua 50%, yang ketiga 25%, yang keempat 12,5%, yang kelima 6,25%, dan yang keenam 3,1%. Yang terakhir kelas ke-7 ini bersifat kontrol, tidak ada larutan deterjennya nanti. Oke, selanjutnya kita ambil deterjennya, deterjen bubuk, gelas ukur, sendok, kemudian biji kacang hijau. Agar mengetahui kualitas biji kacang hijau yang baik, kita redam terlebih dahulu biji kacang hijau. Jika ada biji kacang hijau yang mengapung, berarti biji kacang hijau tersebut tidak saya gunakan. Saya akan menggunakan biji kacang hijau yang masih terendam. Nanti masing-masing gelas di depan saya akan memberinya setiap satu gelasnya 10 butir biji kacang hijau. Ini saya menyediakan gelas tanpa ada label untuk mengaduk larutan deterjen. Kita masukkan deterjen bubuknya ini lebih 2-3 sendok. Kemudian kita ambil air dari PDAM. Saya masukkan ke dalam gelas. Ini sekitar 500 ml. Kemudian saya aduk. Saya akan memasukkan larutan deterjen bernilai 100% ke dalam gelas yang masih kosong yang saya sudah beri label. Setengahnya saja. Sekitar seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini sisanya. Oke, selesai. Kemudian saya
kasih air lagi dari air PDAM. Saya masukkan ke dalam larutan deterjen yang setelahnya. Lalu saya aduk kembali. Kemudian saya masukkan ke dalam gelas yang saya beri level 50%. Bisa lagi kan? Iya. Panas sih, Mbok. Kanan terus hidupnya terus. Nah, ini saya tuangkan ke dalam gelas level 50%, setengahnya lagi. Dan selanjutnya dilakukan sama seperti langkah pertama. Dan yang terakhir ini gelas yang saya beri label tulisan kontrol, kita masukkan dengan air biasa saja, air PDAM tanpa ada larutan deterjennya. Seperti ini. Saya masukkan ke dalam gelas yang kosong, sudah saya tidak label. Saya melipatnya menjadi, saya lipat seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam gelas. Lakukan sampai selesai. Jika semua sudah terisi dengan kapas, langkah selanjutnya saya akan memasukkan biji kacang hijau ke masing-masing gelas yang berisi tisu berjumlah 10 butir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di gelas yang 50% sama seperti yang sebelumnya. Jika semua sudah terisi kacang hijau ke dalam gelas, langkah selanjutnya saya akan menuangkan larutan 100% ini ke dalam kacang hijau yang larutan yang gelasnya juga berlevel 100%. Berjumlah 2 sendok. Larutan 50% saya tuangkan juga. Dan yang terakhir, tanpa larutan deterjen, gelas yang berisi kacang hijau. Langkah selanjutnya saya akan menutupnya. Dapatkan selama 2 hari ini. Di hari pertama selama 24 jam saya tampilkan tabel pengamatan saya sebagai berikut. Selanjutnya di hari kedua selama 24 jam
Tabel yang saya dapatkan sebagai berikut. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa larutan deterjen mempunyai pengaruh menghambat perkecambahan kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka akan semakin tinggi kemampuan menghambat proses perkecambahan. Akan tetapi, tidak menghentikan secara total. Adapun beberapa biji yang tidak berkecambah atau mati, ini disebabkan karena faktor dari biji kacang hijau itu sendiri.